Nadira. Nadira masih ada di rumah. Kamu ingin bertemu istri kamu. Sagara mengangguk. Tunggu sebentar ya, Mama akan menelpon bodyguard yang menjaga Nadira dan menyuruh mereka untuk membawa Nadira ke sini. Selama kamu sakit, Mama menjaga istri kamu dengan baik. Terima kasih, Ma. Mendengar Sagara mengucapkan kata terima kasih pada mamanya yang telah melindungi Nadira, membuat Prayoga termenung. Kenapa Sagara harus mengucapkan terima kasih? Kenapa nama Nadira yang pertama kali keluar dari mulutnya setelah membuka mata? Kenapa Sagara terlihat begitu membutuhkan Nadira? Dia sudah berjanji tidak akan jatuh cinta pada gadis kampung itu. Tapi sikapnya menunjukkan rasa cinta yang teramat besar. Sama-sama, sayang. Tunggu sebentar ya. Natasha buru-buru keluar ruangan, merogoh ponselnya dan mencari kontak kepala bodyguard yang menjaga Nadira. Halo, Sam. Tolong bawa Nadira ke rumah sakit ya. Bu, saya sudah menghubungi Anda sejak tadi pagi. Tapi tidak ada panggilan yang Anda angkat, pesan yang saya kirim pun tidak Anda balas. Maafkan saya, semalam ponsel saya lowbat dan saya cas tanpa saya nyalakan. Saya terlalu kelelahan, akhirnya tertidur tanpa sempat mengecek ponsel. Ada apa? Kenapa menghubungi dan mengirim pesan sebanyak itu pagi-pagi? Semua baik-baik saja kan? Menantu saya aman kan? Tidak, Bu. Tidak baik-baik saja. Semalam ada penyerangan. Entah siapa mereka, tapi ada 4 orang tiba-tiba menerobos masuk ke dalam villa. Mereka menggunakan obat bius untuk mencoba melumpuhkan saya dan tim saya. Sebagian ada yang pingsan, sebagian bisa meawan, tapi kami gagal menghadang mereka. Dan Nona Nadira. Tangan Natasha gemetar, napasnya memburu sesak. Ada apa? Tolong katakan menantu saya baik-baik saja. Di sini suaminya sedang menunggu kedatangannya. Nadira harus datang ke sini. Maaf, Bu. Dengan berat hati saya menyampaikan Nona Nadira hilang. Tubuh Natasha melemas dan jatuh terduduk di kursi tunggu. Untuk sesaat kupingnya berdenging, seolah tidak percaya dengan apa yang baru saja dia dengar. Bu Natasha, tadi pagi saya sudah mencari ke sekitar villa. Saya juga sudah mengecek CCTV dan mencoba mencari identitas 4 orang itu. Di video CCTV mereka mencoba melukai Nona Nadira. Temukan mereka bagaimanapun caranya. Saya akan membayar kamu 5 kali lipat jika berhasil menemukan pelaku penyerangan pada menantu saya. Baik, Bu. Saya akan menemukannya. Dan kirim rekaman CCTV-nya pada saya. Baik, Bu. Sam mengirim beberapa potongan video CCTV berdurasi pendek sekitar 3 menit. Natasha melihat satu persatu video itu dengan cemas dan was-was. Hingga kirim video terakhir Sam, nyaris membuat Natasha terkena serangan jantung. Video di mana terekam detik-detik penjahat itu hendak menancapkan pisau ke perut Nadira. Nadira berhasil menghindar dan berguling. Namun, perut bulatnya tertindih yang pasti menimbulkan rasa sakit yang luar biasa. Natasha ngilu hanya membayangkan berada di posisi Nadira. CCTV itu tidak merekam suara, tapi Natasha seolah bisa mendengar tangisan dan jeritan ketakutannya Nadira. Dan video sampai di sana. Sam mengatakan rekaman video selanjutnya dihapus setelah ada seseorang yang menendang pisau penjahat itu. Menantuku, Natasha mengusap video itu seolah sedang mengusap wajah menantunya. Siapa yang tega melakukan ini padamu, Nak? Siapa? Tangis Natasha pecah, tangannya menekan dada yang terasa sesak. Natasha tidak bisa membayangkan betapa ketakutannya Nadira tadi malam. Dia sendirian di sana, sendirian menghadapi orang itu. Sedangkan para bodyguard sudah dikalahkan. Prayoga yang baru keluar ruangan terkejut melihat istrinya menangis. Ada apa? Natasha mengangkat kepala dengan mata memerah. Menatap suaminya dengan pancaran kemarahan. Kenapa kamu menatapku begitu? Apa kamu yang melakukan semua ini? Melakukan apa? Lihat ini. Natasha menunjukkan video itu pada suaminya.
Sampai kamu mencoba membunuh Nadira dan anak dalam perutnya, aku tidak akan pernah memaafkan kamu. Prayoga ikut nyeri sesaat saat Nadira berguling dan perutnya tertindih. Raut wajahnya terlihat kesakitan dan ketakutan. Bukan aku. Bukan aku pelakunya. Semalaman kamu juga tahu kan aku bersama kamu. Kita tidur bersama sampai pagi. Bisa jadi tengah malam tiba-tiba kamu bangun dan menghubungi 4 orang penjahat itu untuk menyakiti Nadira. Untuk apa aku menyuruh 4 orang jika aku bisa menyakiti Nadira dengan tanganku sendiri? Karena kamu tidak mau mengotori tangan kamu. Tapi bukan aku pelakunya. Terus siapa? Mana aku tahu. Sungguh, Prayoga tidak berbohong. Bukan dia yang menyuruh 4 orang itu untuk menyakiti Nadira. Prayoga bahkan tidak tahu Natasha membawa Nadira ke villa. Sampai bodyguardku menemukan pelakunya, kamu masih menjadi tertuduh yang nomor 1. Natasha melengos dan masuk ke dalam ruangan Sagara sambil memikirkan alasan Nadira belum bisa datang. Sedangkan Prayoga ternganga. Kesal, jengkel, dan marah atas tuduhan istrinya yang tidak dia lakukan. Tapi siapa yang mencelakai Nadira? Apa mungkin Derek? Prayoga menebak-nebak sendiri. Apa mungkin Derek? Setelah semua yang terjadi, orang yang paling berpotensi menyakiti Nadira adalah Derek. Sagara terus menanti kedatangan istrinya. Kepalanya tertoleh ke arah pintu setiap kali pintu ruangan itu terbuka. Jantungnya berdebar dengan penuh harapan. Mungkin saja kali ini istrinya yang datang. Namun sampai siang hari Nadira tak kunjung datang juga. Padahal mamanya mengatakan Nadira baik-baik saja dan akan segera tiba di sini. Nadira, kamu di mana? Cepatlah datang, aku menunggumu. Waktu terasa berjalan dengan lambat, dan kegelisahan Sagara semakin meningkat. Semakin lama Sagara menunggu, semakin cemas dan gelisah. Namun, Sagara mencoba mengusir pikiran negatif dan tetap berharap bahwa istrinya hanya terlambat. Apa Nadira sedang menyiapkan kejutan? Sebab itu dia begitu lama. Tidak, Sagara tidak butuh kejutan. Sagara hanya butuh kehadiran istrinya di sini. Melihat wajahnya, sudah cukup membuat Sagara lega. Tiba-tiba Roger berdiri di sisi kiri berangkar, menghalangi pandangan Sagara. Lo nggak bosen liatin pintu, sesekali kayak lo liatin gue. Dari tadi pagi gue di sini. Lo nggak liatin gue sama sekali. Nah Nadira. Roger menghela napas panjang, sebentar lagi istri lo datang, jadi untuk sementara waktu lo bisa anggap gue sebagai istri lo. Jika Sagara baik-baik saja sekarang, Sagara akan menendang Roger. Gue bisa menebak lo memaki gue dalam hati, iya kan? Roger terkekeh. Lalu dia mencomot apel di meja dan berjalan lagi mendekati berangkar Sagara. Mau. Roger mengarahkan ke mulut Sagara, iya belum boleh makan apel ya hehe. Di tengah bercandaan mereka, tiba-tiba pintu ruangan terbuka. Biasanya yang bolak-balik datang antara dokter atau perawat. Tapi sekarang yang datang justru Derek. Halo, bro. Kemana aja baru datang, adik lo udah siuman dari tadi pagi. Roger bertanya seolah-olah mereka adalah sepasang adik kakak yang sangat akrab yang selalu meluangkan waktu untuk menjenguk di saat-saat sibuk. Padahal kenyataannya Derek datang saja itu sudah wow, mengingat mereka sudah menjadi musuh bebuyutan bertahun-tahun. Diem lo. Melayangkan tatapan tajam pada Roger, Derek mendekati berangkar Sagara. Sagara tidak mengatakan apa-apa. Tapi dari sorot matanya yang menyipit cukup menggambarkan ketidaksukaan Sagara kehadiran kakaknya. Padahal gue berharap lo mati tapi sepertinya Tuhan masih menyayangi lo dan memberi lo panjang umur. Roger geram. Kesal dengan mulut lemas Derek. Padahal Sagara mati-matian berjuang hidup tapi Derek seolah menantikan kematiannya. Tapi gue juga berharap istri lo mati. Wajah Sagara yang tadinya datar-datar saja karena sudah terbiasa Derek menyumpahinya mati. Namun begitu istrinya dibawa-bawa, wajah Sagara langsung berubah marah.
Kenapa menatap gue begitu? Marah gue menyumpahi istri lo mati. Lebih marah mana gue yang kehilangan anak gue sebelum dia lahir ke dunia ini. Dan semua itu gara-gara istri sialan lo. Kemarin, Nadira mendorong istri gue dari tangga sampai dia jatuh ke ujung lantai dan keguguran. Anak gue mati gara-gara istri lo, bangsat. Roger ingin mendekat, namun Sagara langsung memberi kode agar tetap diam dengan tangannya. Karena Sagara bingung dengan tuduhan aneh Derek. Selama dia koma, entah apa saja yang terjadi. Tapi sepertinya ada yang tidak beres. Ada banyak hal yang mau gue tanyakan. Tapi pertama-tama, istri lo sudah keguguran sejak lama. Dan soal tuduhan lo Nadira mendorong Cassandra dari tangga. Jangan asal bicara. Nadira tidak mungkin melakukan itu, jelas Sagara dengan terbata-bata. Sagara masih kesulitan berbicara, tapi dia harus meluruskan semua ini. Meskipun sebenarnya dia juga tidak mengerti maksud tuduhan Derek. Tapi melihat sorot matanya, Derek tidak main-main. Oh jelas lo membela Nadira karena dia istri lo. Tapi Cassandra juga istri gue. Jelas gue membela dia. Jelas-jelas kemarin Cassandra jatuh dari tangga dan dilarikan ke rumah sakit. Setelah sadar Cassandra cerita Nadira yang mendorongnya sampai jatuh ke tangga dan keguguran. Istri lo, sialan. Istri lo penyebabnya. Oke, katakanlah istri gue mendorong istri lo jatuh dari tangga. Tapi nggak akan memberikan efek keguguran, sebab istri lo sudah lama keguguran. Cassandra sendiri yang datang ke kantor gue dan bilang dia keguguran karena insiden lampu jatuh di pesta resepsi pernikahan gue waktu itu. Lo ngomong apa sih? Kenapa lo bawa-bawa lampu jatuh dan pesta resepsi pernikahan lo? Jelas-jelas istri gue baru keguguran kemarin. Dokter yang menangani Cassandra saja mengatakan Cassandra keguguran kemarin. Bisa-bisanya lo nuduh istri gue sudah keguguran sejak lama. Sagara mengatur napas. Emosinya mulai naik, membuat dadanya agak sesak. Roger segera menghampiri Sagara dan menenangkannya. Terlalu emosi tidak baik untuk perkembangan proses penyembuhan. Lo kalau mau bela istri lo nggak usah segitunya. Sampai fitnah istri gue sudah keguguran sejak lama. Maksud lo selama ini Cassandra pura-pura hamil selama 3 bulan lebih. Kenyataannya memang begitu. Gue nggak percaya. Gue lebih percaya ucapan istri gue. Keras kepala. Sangat-sangat keras kepala. Beginilah kalau sudah bucin akut. Ibaratnya gini, bumi itu bulat, tapi kalau Cassandra mengatakan bumi itu segitiga, si B3 Goderick ini akan percaya tanpa pikir panjang. ARRGG. Derek mengerang kesal dan keluar ruangan. Tak lupa juga menutup pintu dengan keras. Untung rumah sakit keluarga sendiri, kalau enggak, udah kena omel tuh sama pihak rumah sakit. Roger menggeleng-gelengkan kepala. Sementara Sagara menarik napas panjang. Sepertinya telah terjadi banyak hal selama dia koma. Cassandra yang keguguran, Nadira yang dituduh mendorong Cassandra, lalu apa lagi? Bu Emma juga kemana? Dari pagi belum terlihat batang hidungnya. Padahal biasanya kalau terjadi sesuatu, Bu Emma orang pertama yang muncul. Dan yang paling membuat Sagara risau, keberadaan istrinya. Di mana Nadira? Mamanya bilang sedang menjemput Nadira tapi dari jam 6 pagi sampai jam 12 masuk siang. Katanya di villa kan. Apa villanya pindah ke ujung Papua? Sampai membutuhkan waktu berjam-jam menjemput Nadira. Bagaimana ini? Natasha kembali ke rumah sakit dengan tangan kosong. Natasha sudah menyewa sekitar 100 bodyguard untuk mencari menantunya ke seluruh sudut kota Jakarta. Kalau perlu sampai keluar Pulau Jawa. Tapi belum ada kabar sampai sekarang. Natasha juga menyuruh 10 bodyguard yang berjaga semalam di villa, untuk mencari 4 penjahat yang menerobos masuk ke dalam villa, tapi belum ada kabar juga. Mungkin dia kabur, jawab Prayoga. Sekarang mereka berada di restoran dekat rumah sakit, ingin makan siang. Natasha enggan makan tapi Prayoga tetap memaksa.
Makanan dengan berbagai jenis menu sudah tersaji di meja makan, tapi Natasha tidak berselera. Sangat berbeda dengan suaminya yang lahap sekali makan. Lahap sekali ya Anda, Pak Prayoga Erlangga. Benar-benar tidak punya hati. Bagaimana bisa kamu makan sehahap itu sedangkan menantu kamu belum diketahui keberadaannya? Ah, sejak awal kamu memang membencinya. Kabar ini pasti menjadi kabar bahagia untuk kamu. Iya kan? Kamu juga. Kalimat Natasha terhenti saat tiba-tiba Prayoga memasukkan sepotong sushi ke dalam mulutnya. Sushi itu makanan kesukaan Natasha. Bawel banget, heran Prayoga. Padahal istrinya dari pagi belum makan. Tapi kenapa masih punya banyak tenaga untuk bicara? Makan, sedih juga butuh tenaga. Prayoga kembali menyuapkan makanan ke dalam mulut. Nggak usah disuapin, Natasha berdecak, agak malu. Tapi tidak dipungkiri merasa senang. Setelah sekian lama, entah kapan, akhirnya Prayoga menyuapinya lagi. Meskipun mungkin dengan tujuan untuk membungkam mulut cerewetnya. Natasha lanjut makan sendiri. Beneran bukan kamu yang menculik Nadira? Kamu sudah menanyakan kalimat itu sebanyak 50 kali sejak tadi pagi. Natasha menyipitkan mata membuat Prayoga menarik nafas panjang. Bukan aku Natasha. Bukan aku. Astaga, apa mukaku seperti kriminal? Liyah. Terserah, aku tidak peduli dan aku lapar. Jadi berhenti bicara dan biarkan suamimu ini makan sebelum pingsan. Natasha menipiskan bibir. Melihat gelagat suaminya sepertinya memang bukan Prayoga penculik Nadira lalu siapa? Saat otaknya berpikir keras, tiba-tiba terlintas sebuah nama. Derek. Apa mungkin Derek? Kemarin dia terlihat sangat marah dan ingin menggugurkan anak Nadira. Sesaat Natasha gemetar. Tak kuasa membayangkan putranya tega menyuruh bodyguard untuk menancapkan pisau di perut Nadira. Tidak, pasti bukan putraku, pasti orang lain, Natasha berusaha meyakinkan diri sendiri. Kepala Natasha rasanya pusing sekali. Masalah Emma saja belum selesai sekarang ditambah lagi dengan kasus hilangnya Nadira. Jika sampai Emma tahu hilang, Emma akan sangat bersedih. Saat Natasha dan Prayoga kembali ke ruangan Sagara, mereka terkejut, ada banyak orang yang berkumpul di dalam sana. Ada Arya, Jasmine, Derek, Cassandra, Hiro, dan Roger. Natasha dan Prayoga mendekat untuk bergabung bersama mereka. Cassandra masih duduk di kursi roda dan Derek setia mendorong kursi rodanya. Sagara, semoga kamu cepat sembuh ya, ucap Cassandra sambil menghapus air matanya. Lihat kan, meskipun istri lo sudah menyakiti istri gue sampai dia keguguran, istri gue masih baik dan mau menjenguk lo, ucap Derek. Prayoga juga terlihat prihatin dan mengusap bahu menantunya. Kalau kamu merasa belum enak badan, lebih baik kamu istirahat di ruangan kamu saja. Gak apa-apa, Pak, aku merasa sudah lebih baik sekarang. Tadi pagi aku sudah melampiaskan kesedihanku dengan menangis dan berteriak histeris, Kak Derek yang menjadi saksinya. Aku benar-benar terpukul atas kehilangan anakku. Tapi mau bagaimana lagi, mungkin sudah seperti ini takdirku. Dan Sagara semoga anak kamu dan Nadira baik-baik saja. Semoga Nadira tidak keguguran sepertiku. Aku sudah berusaha memaafkan Nadira, tapi sebagai ibu yang kehilangan anaknya, hatiku masih sakit sekali. Sagara berdecak, lo sekolah akting di mana sih? Akting lo luar biasa sekali Cassandra. Jelas-jelas lo sudah keguguran karena kecelakaan lampu jatuh waktu itu di pesta pernikahan gue. Kamu bicara apa? Aku tidak mengerti. Cassandra menunjukkan wajah polos, aku baru saja keguguran kemarin karena istri kamu Sagara. Bukan karena Nadira, tapi karena ulah lo sendiri. Diam. Derek menajamkan mata pada adiknya. Kesal dengan Sagara yang terus memojokkan istrinya. Sagara, aku tahu kamu ingin membela istri kamu. Tapi kamu tidak perlu memfitnahku sudah keguguran sejak lama. Kata-kata kamu itu semakin membuat hatiku terluka. Aku
Hiks. Cassandra menundukkan kepala dan pura-pura menangis. Mengikuti saran dari kedua orang tuanya, Cassandra akan menyangkal Sagara jika Sagara mengungkit-ungkit pembicaraan mereka saat di kantor waktu itu. Oh, Sagara tidak punya bukti dan semua orang pasti akan mempercayai Cassandra. Lo akan menyesal karena sudah bermain-main dengan gue dan istri gue, ucap Sagara dengan nada penuh ancaman. Aku nggak bermain-main Sagara. Aku mengatakan yang sejujurnya. Istri kamu memang pembunuh. Seharusnya sekarang dia di penjara, tapi Nadira justru menyuruh Bu Emma menggantikannya. Kedua tangan Sagara terkepal. Semakin banyak Cassandra berbicara, semakin emosi Sagara dibuatnya. Baik, kita akhiri sampai di sini, karena Sagara sudah sangat muak. Arya, panggil Sagara yang langsung dibalas anggukan kepala oleh Arya. Kemudian Arya mengeluarkan flash disk dan menyetel sebuah video di TV. Sontak saja semua orang terkejut saat melihat rekaman CCTV Cassandra ada di kantor CEO Sagara. Mereka tampak berbicara dan Cassandra menangis. Lalu Cassandra menghamburkan diri memeluk Sagara. Cassandra sedikit panik. Tapi dia sudah menebak di ruangan itu pasti ada CCTV. Tapi untung saja CCTV itu tidak memiliki suara, hanya rekaman video. Saat itu istri lo mengadu dan menangis histeris karena keguguran. Dia juga bilang selamat ini dia mengalami KDRT. Karena itu, saat kita bertemu di lift, dia menuduh lo melakukan kekerasan pada Cassandra. Karena istri lo sendiri yang merekayasa cerita lo KDRT. Derek terhenyak, benar-benar terkejut dengan ucapan Sagara. Bohong, Cassandra langsung menyangkal, tega sekali kamu memfitnahku, Sagara. Jelas-jelas aku datang ke ruangan itu karena kamu memintaku. Kamu bilang jika aku tidak datang ke sana, kamu akan memukul Kak Derek seperti yang kamu lakukan di rumah Mama dan Papa waktu itu. Aku memeluk kamu bukan karena aku mencintai kamu. Tapi saat itu kamu sangat marah dan ingin memukulku. Jadi aku meredam amarah kamu dengan pelukan, sekaligus menjadi pelukan terakhir kita. Dan soal KDRT. Sumpah, tuduhan kamu itu sangat keterlaluan. Aku nggak pernah mengatakan itu. Suasana di sana hening. Mereka bingung harus mempercayai siapa. Ucapan Cassandra yang dibalut dengan nada sedih dan air mata, membuat hati tersentuh. Oh, masih berbohong juga kamu, Sagara terkekeh, takjub dengan akting Cassandra. Sagara jadi berpikir apa jangan-jangan kata cinta yang selama ini dia katakan juga palsu. Baik, bagaimana kalau bukti yang ini? Sagara memberi kode Arya untuk mengeluarkan bukti selanjutnya. Bukti lagi. Cassandra mulai panik. Arya mencari file lain dan memutar sebuah rekaman suara. Diam-diam Sagara meletakkan alat perekam suara rahasia. Ada di bawah meja. Untuk berjaga-jaga saja. Karena yang datang ke ruangannya banyak kolega-kolega besar. Kadang Sagara mereview kembali meeting mereka saat sedang membahas kontrak penting. Tapi ternyata alat perekam suara itu memberikan dampak yang lebih besar. Sagara bisa melawan Cassandra berkat alat perekam itu. Putar sekarang, perintah Sagara. Saat rekaman diputar, tubuh Cassandra gemetar dari ujung kepala sampai ujung kaki. Rekaman suara itu diputar bersamaan dengan rekaman video. Bagaimana bisa Sagara punya rekaman suaranya? Tidak, jangan diputar. Cassandra panik dan ingin melarang. Tapi tidak mungkin dia bersuara demikian. Cassandra menggigit bibir bawahnya sampai berdarah saking panik dan ketakutannya sekarang. Keguguran dan KDRT. Cassandra mengatakan itu dan kini semua orang sudah mendengar. Bohong, itu bohong. Rekaman suara itu rekayasa. Cassandra berteriak. Ketakutan, Cassandra meraih tangan Derek dan menggenggamnya. Derek tampak membeku di tempat dengan pandangan mata terus tertuju pada layar TV. Kak, video dan rekaman video itu bohong. Itu bohong. Percayalah padaku.
Kak Derek sudah berjanji akan selalu mempercayaiku kan? Sekarang percayai aku juga. Sagara sedang memfitnahku, Kak. Namun Derek masih diam, sepertinya sedang berada di dilema berat. Cassandra akan terus berusaha membujuknya. Cassandra tahu Derek sangat mencintainya. Kata-kata manis dan bujuk rayuan seperti biasanya pasti bisa meluluhkan hatinya. Namun, Pak Derek, Jasmine mendekat. Sesaat Jasmine menatap Arya. Arya menganggukkan kepala seolah menguatkan Jasmine. Kini semua pasang mata tertuju pada Jasmine. Saya ingin menunjukkan sesuatu pada Pak Derek. Selama ini Anda menyuruh saya menghandle sosial media Anda, mulai dari Instagram, Twitter, Facebook dan lainnya. Setelah menghadiri acara tertentu, beberapa rekan kerja ingin berkenalan melalui sosial media. Kadang Derek juga bisa mendapat kolega baru melalui sosial media. Namun karena kesibukan, Derek meminta Jasmine menghandle sosial medianya. Ada apa? Tanya Derek. Tadi pagi saat saya mengecek sosial media Anda khususnya Instagram, saya menemukan DM dari Bu Nadira, istri dari Pak Sagara. DM-nya sudah tadi malam tapi saya baru sempat membuka pagi tadi. Saat Jasmine menyebut nama Nadira seketika semua orang fokus dan tegang. DM apa? Tanya Derek. Ini, Pak. Semua orang juga penasaran dan ingin melihat juga. Bu Nadira mengirim screenshot chattingan Bu Nadira dengan Bu Cassandra. Bu Nadira juga mengirimkan sebuah video. Video tidak senonoh antara Bu Cassandra dan Pak Sagara. Setelah membaca chat dan melihat video itu, Derek seakan terkena serangan jantung.